Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman setanah air dan sebangsa. Sekarang saya mau jelaskan perihal simpang siur masalah hukum perang ya. Hukum perang di dalam aturan Islam, menurut Islam ya, dalam Al-Quran. Jadi kalau tidak kesini dulu kita membaca-baca kitab suci, itu bisa-bisa ya kita itu radikal atau ya gimana lah, menentang pemerintah, bisa terlalu fanatik, bisa juga salah kaprah gitu. Makanya saya mau mengupas soal masalah perang gitu. Nah, di sini dijelaskan nih ya, dari dalam surat An-Nisa halaman 18 ayat 83. Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri, ini maksudnya, dan Rasul dan ulil amri itu di waktu itu pemimpinnya Rasul. Di antara mereka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi. Langsung ke sebelah sini guys. Rasul dan ulil amri, sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Nah, ini kalau kita membacanya kurang jeli, kurang jelas menafsirkannya, ulil amri ini siapa gitu. Jadi yang dimaksud ulil amri itu ya, ulil amri itu pemimpin. Nah, dan di masa itu pemimpinnya Rasul, yang memimpin perang Badar, perang Uhud itu Rasul. Nah, di zaman sekarang, di zaman kita pemimpinnya siapa? Nah, ulil amri, disebut ulil amri itu pemimpin ya. Jadi keputusan perang itu baru dikatakan sah, perang di jalan Allah, misalnya jihad, kalau udah ada perintah dari pemimpin kita siapa? Presiden. Nah, kalau udah ada keputusan dari presiden baru sah. Kalau tidak, nah itu salah kaprah. Jadi maksud dari ayat ini itu adalah segala hal sesuatu itu resminya itu, secara resminya itu dikabarkan oleh pemerintah, oleh pemimpin kita. Nih kan langsung ya. Ataupun ketakutan, jadi saat kita ketakutan diam aja. Kalau belum ada perintah perang dari pemimpin, dari presiden, jangan menyiarkan. Padahal apabila mereka menyerahkannya pada Rasul dan ulil amri itu menyiarkannya, padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri, di antara mereka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya. Jadi kebenaran harus ambil keputusan perang atau tidak itu ya tunggu perintah dari presiden. Jadi kita nggak sembarangan, nggak asal gitu kan. Maka kalau tidak mencermati ayat ini, nah kalau kita mempelajari kitab suci banyak di sini tentang perang. Nih kayak ini nih kan. Wahai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama. Nah, majulah bersama-sama serentak. Nah, kalau kita gak mengkaji ke sini ayat ini, nah kita bakalan salah kaprah mengertikan ayat-ayat tentang perang gitu. Jadi perang itu di dalam Islam itu diwajibkan, diharuskan kalau
sudah ada ancaman mengancam keselamatan jiwa, keluarga, dan itu pun diwajibkan bagi orang yang tidak punya halangan, sehat jasmani rohani, punya akal, dan harus sesuai perintah. Ada ininya apa ya, SK-nya, surat keputusannya dari presiden. Nggak, kita misalkan mau ngebela Palestina atau ngebela mana, nggak bisa, nggak sah kalau nggak ada keputusan dari presiden. Nah ini kan dijelaskan Rasul dan Umli Amri. Dan kabar-kabar perang itu ya ini kita harus menyikapinya dulu, apa udah membahayakan belum. Terus sudah kita memang sudah mendengar menyiarkan nih maksudnya. Padahal apabila mereka menyerahkan kepada Rasul dan Ulil Amri itu gitu. Kalau nggak cermat mengkaji kitab suci ini, menafsirkan, bahaya guys. Kenapa saya membahas ayat ini? Karena bila mana ada penonton saya yang ingin sama mengkaji atau mengupas atau mengurai pengertian dan penafsiran arti dari Al-Quran, biar tidak salah kaprah. Karena di dalam ayat-ayat ini banyak mengandung sejarah yang benar-benar wah, pokoknya ngeri guys. Pokoknya jangan sembarangan ya. Kalian kalau mau belajar tafsir Quran ini harus ada gurunya, nggak boleh. Oke, mungkin semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat informasi ini yang jarang sekali saya mendengar para ulama atau para kiai ya, menyampaikan bab ini. Justru ini dibilang penting ya enggak deh, apa ya, penting gitu. Enggak bisa dibilang enggak penting, karena kalau enggak paham ke sini umat bisa salah kaprah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.